aja terus. Kadang kadang malu aku nengok mereka itu. Rata-rata Ini cuman mau mempermalukan agamanya aja, nggak bisa diskusi dia. Justru iya Mbak. mempermalukan. Jadi kenapa gitu nah? Wes semah. Karena bingung gitu kan. Ini kok nggak bisa jawab tiba-tiba ngelari apa menghujat begini. Kau nggak punya, aduh, rasa itu bikin malu. Kadang sudah pernah aku bilang, pernah saya bilang ya Mbak ya, saudara-saudaraku yang Kristen, kalau cuma bisa baca 2, 3 ayat, 4, 5 ayat, nggak usah naik ke room diskusi, ilmu kalian nggak sampai. Pinter-pinter kok saudara muslim itu. Kalau ditanya Yesus itu Tuhan atau manusia, nggak usah dijawab. Itu omnipotence paradox, apapun jawabanmu bahaya. Ini sosokan lah, bilang inilah jawab Yesus adalah Tuhan, jawab kalau bilang manusia jadi ajarannya lain. Kadang kok gitu ya, kalau udah kalah menghujat, tenang kenapa emangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pakar Debat Lintas Agama ya, channel di mana teman-teman yang ingin menjadi pakar dalam dunia diskusi lintas iman dapat belajar ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ada seorang misionaris Kristen yang akhirnya setelah menonton diskusi selama ini, setelah kita ajak berdiskusi selama ini, dia sadar bahwa yang menyebabkan retaknya kerukunan umat beragama di Indonesia itu dimulai dari pihak Kristen. Dari orang-orang yang mewakili Kristen, mengklaim dirinya sebagai Laskar Kristus lah, biang kerok dari intoleransi di Indonesia. Dengan matanya sendiri, dia menyaksikan bagaimana hujatan demi hujatan dilancarkan oleh para Polikardus. Dia sendiri menjadi saksi bahwa umat muslim itu kalau diskusi santai dan tidak akan keras kalau orang-orang Kristen atau lawan diskusinya tidak duluan menghujat. Jadi misionaris ini menjadi saksi dan juga menyampaikan bahwa dia malu ya teman-teman. Dia malu melihat kelakuan teman-teman Kristennya. Jadi ini bagus. Kita butuh lebih banyak orang seperti ini. Itulah kenapa saya sering menyuguhkan tontonan-tontonan di mana kalau ada penghujat ini, ya kita biarkan aja lah beberapa menit. Tapi kita tidak bisa membiarkan lama-lama. Karena kita pasti marah juga. Pasti para penonton yang muslim juga marah. Tapi kita kadang-kadang harus biarkan mereka tunjukkan sifat aslinya. Memang sengaja kita lakukan supaya orang-orang Kristen yang ada di luar sana tahu bahwa bukan umat muslim lah yang memulai ini semua. Ini memang pil pahit bagi kita. Mendengarkan hujatannya pahit sekali teman-teman. Tetapi kadangkala kita harus tunjukkan. Kadangkala kita harus tunjukkan supaya orang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Karena selama ini kan umat muslim yang selalu difitnah, umat muslim yang selalu digambarkan duluan, umat muslim yang digambarkan sebagai orang atau agama yang menyerang keyakinan orang lain. Padahal faktanya mereka yang memulai. Untuk itu kita harus tunjukkan. Karena nggak ada gunanya kita sampaikan kalau kita tidak tunjukkan buktinya. Kita tidak tampilkan buktinya, susah. Orang nggak akan percaya kita. Tidak mungkin orang Kristen mau percaya saat kita bilang duluan kalian kok yang menyerang, duluan teman-teman kalian, duluan orang-orang yang mengaku Laskar Kristen, Laskar Kristus yang duluan menyerang. Mereka pasti akan bilang, mana ada, kalian yang duluan, kalian yang duluan. Untuk itu kita harus suguhkan bukti teman-teman. Kita harus tampilkan bukti. Mohon maaf, ada beberapa teman-teman muslim memang kurang setuju kalau kita tampilkan hal-hal seperti ini. Tapi mau gimana lagi? Supaya jadi bukti, kan begitu. Oke, kita tonton dulu bagaimana teman kita ini yang menyatakan bahwa dirinya malu melihat kelakuan orang Kristen sekarang. Aja terus. Kadang malu aku nengok mereka itu. Rata-rata Ini cuman mau mempermalukan agamanya aja, nggak bisa diskusi dia. Justru iya Mbak. mempermalukan. Jadi kenapa gitu nah? Wes semah. Karena bingung gitu kan. Ini kok nggak bisa jawab tiba-tiba ngelari apa menghujat begini. Kau nggak punya, aduh, rasa itu bikin malu. Kadang sudah pernah aku bilang, pernah saya bilang ya Mbak ya, saudara-saudaraku yang Kristen, kalau cuma bisa baca 2, 3 ayat, 4, 5 ayat, nggak usah naik ke room diskusi, ilmu kalian nggak sampai. Pinter-pinter kok saudara muslim itu.
Kalau ditanya Yesus itu Tuhan atau manusia, nggak usah dijawab. Itu omnipotence paradox. Apapun jawabanmu bahaya. Ini sosokan lah. Bilang inilah jawab Yesus adalah Tuhan. Jawab. Kalau bilang manusia jadi ajarannya lain. Kadang kok gitu ya. Kalau udah kalah menghujat. Tenang, kenapa emangnya? Ya nggak tahu jawaban sudah. Saya nggak tahu jawaban tafsir ini sudah. Ini sosokan semua. Ya kalau nengok. Oh, saya Kristen. Kak Medusa 298. Saya Kristen Ya gitu sejati. kan. Aku kan bikin statement, akankah penghujat punah? Ini kan pertanyaan ini, apakah bisa penghujat itu punah? Tiba-tiba dia bilang, oh penghujat itu kacamatanya Tuhan, nggak boleh kacamata dunia. Terus aku bilang, oh apa salah polisi? Terus tiba-tiba dia bilang masalah Islam ya. Padahal kita nggak lagi bahas agama tadi kan. Dia tanya agama apa yang paling terakhir muncul. Paling Kasih. tua dibilang. Iya yang Ya, terakhir tadi. dia bilang yang terakhir muncul. Ku kasih lihat beritanya. Tiba-tiba kok malah menghujat Islam dia. Ya, kalau datang ke Indonesia yang terakhir sekali datang itu Kristen, Nah, ini dibawakan Bang oleh Tony Mbak akui kan yang Menten. terakhir datang Indonesia Kristen. Tapi kalau di Iya, antara agama itu yang mana yang terakhir muncul ya Protestan, betul nggak? iya kalau ke Indonesia iya dibawa sama Belanda, Glory Gospel, Glory and Gospel. Ya memang, Bang Masaha, halo. Iya, kenapa mereka tantrum selalu kalau Masalahnya diskusi? Dan makin banyak orang-orang sebelah atau orang-orang Kristen ini kok jadi polikardus semua, Bang. Ini menular loh penyakit polikardus ini. Dulu nggak banyak penghujat, sekarang kok makin hari bukannya tambah sadar kok makin banyak penghujat ya. Begini Bang ya, mereka itu susah menafsirkan ayat Alkitab. Ketika didor sama ayat Alkitab yang susah, udah ngaco lah. Ya, ad hominem lah. Serang ke pribadi mereka. Bang, kalau pribadi kami diserang nggak masalah, Bang. Masalahnya nih hujatnya agama. Aku lebih bagus serang pribadi. Contoh Ki Ahmad kita kata-katain, ya. Pisedeking kita kata-katain, Pak Bom kita kata-katain, nggak apa-apa. Daripada agamanya kita hujat, karena kita nggak ada masalah dengan agama Kristen. Yang kita masalah itu adalah dengan oknumnya, polikardus-polikardusnya. Hmm. Eh, ah, hmm, hmm. Kadang, oh my God. Ya kalau susah jawab pertanyaan, misalnya ada ditanya gitu kan, oleh saudara muslim kepada kami Kristen, ya kalau nggak tahu nggak usah maksa. Ini nggak tahu jawabannya, kayak tadi ditanya, agama paling tua, muda, bungsu apa? Loh, giliran ditanya, kalau di Indonesia paling bungsu Kristen, ya diam. Ilmunya sedikit, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Iya, agama paling bawa, busuk bawa, Kristen di Indonesia itu fakta kan, bukan iya. bukan Tahun, iman. kalau VOC itu datang tahun 1800 berapa itu? Lalu roboh VOC digantikan oleh itu pemerintahan Belanda yang datang sendiri menjajah. Tahun 1902 VOC datang, Belanda datang dan seterusnya. Ilmunya dikit kok banyak itu sih. Udah, gini aja Bang Julius. Kalaupun ada saudara-saudara Kristen yang nyeleneh gitu kan, yang tidak bisa bertutur kata dengan baik, latar belakang cara menyusun pembicaraan, udah kick aja. Pelaku Sedang pada kadang ya udah kita. kadang aku pun malu nengok mereka mempermalukan dirinya sendiri. Ini Tapi di bagus tempat. Bang, berkat orang-orang ini makin banyak yang mualaf Bang, karena melihat Yuk, kelakuan junjungan-junjungannya Bang. waduh, janganlah. Bagus lah. Banyak itu. Abang tahu nggak dulu aku ya, waktu pertama nyampe Jakarta ingat kali aku tuh. Baru 1 bulan di Jakarta tiba-tiba aku ditelepon kan. Ditelepon sama Ustadz di Kalimantan. Kukira ada apa? Dia bilang Nah, dia terima kasih dia bilang kan karena banyak yang mualaf gara-gara nonton HMC. Loh, aku bilang kenapa gitu kan? Iya dia bilang, ini di sini berturut-turut orang datang mualaf dan mereka temanan semua gitu. Temanan semua hari ini mualaf yang satu, tiba-tiba besoknya temannya datang lagi semua mualaf. Rupanya mereka dari setengah tahun yang lalu udah keluar dari Kristen. Ditanya kenapa keluar dari Kristen? Karena mereka bingung. Setelah nonton channel Abang, mereka bingung. Rupanya ya, mereka ini kan selama ini bingung juga tuh Tuhannya siapa. Tiba-tiba nonton di tempat Abang Oneness berantem sama Tritunggal, berantem sama yang Yesus only. Ya, jadi dia bilang dari situlah mereka menjadi bingung Tuhannya siapa dan mereka mulai berpikir juga. Oh iya juga ya.
Apa Yesus Tuhan kita? Tapi ada Allah kita. Jadi Yesus siapa? Jadi karena mereka pusing dan melihat pendetanya berantem terus, mereka bilang udahlah nggak usah ke gereja dulu kita. Tapi terakhir dia pikir, loh kalau nggak ada agama, nanti kita meninggal gimana gitu kan? Kan nggak boleh nggak ada agama. Jadi dia bilang mereka takut juga kalau meninggal nanti nggak jelas. Terakhir ada temannya bilang udahlah Islam aja lah kita. Ya udahlah dia bilang Islam lah mereka semua. Mak, banyak yang itu ya berpindah ya. Tapi nggak Iya, apa-apa lah. Kalau agama itu artinya tidak kacau. Selagi agama membuat mereka jadi lebih mulia, ya sok nggak apa-apa. Mungkin mereka susah menemukan kebenaran di Kristen. Kalau mereka bisa menemukan kebenaran di Al-Qur'an itu Islam, sudah nggak apa-apa, jadi aja. Tapi iya jangan betul. menghujat. Yang Yang penting menghujat jangan itu gimana menghujat, cara jangan jadi orang ngobatin? yang lebih parah lah. Kan tujuan Gimana kita cara itu ngobatinnya beragama ya? tuh jadi orang yang benar ya. Yang penting jadi berkat bagi orang lain, ya, membantu orang lain, bukannya malah nyusahin orang lain. Udah nyusahin orang lain, kerjanya bikin orang emosi lagi. Iya, nggak ngerti saya. Berulang kali. Ini macam mana saudara-saudaraku Kristen ini? Kalau nggak pinter nggak usah naik. Giliran naik didesak dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, hujat. Nanti kalau kita negur dia, tambah Tapi gede suaranya. tapi aku ini ya, aku bilang ini teman-teman ya. Sebenarnya aku juga punya prinsip yang sama gitu. Barometer menang debat tuh apa sih? Coba aku tanya. Ini bukan lagi pakai wasit gitu ya, kecuali ada wasitnya. Misalnya dihitunglah poinnya. Oh, dia nanya berapa kali yang lawan debatnya terdiam. Terus pertanyaan dia apakah ini membuat audiens tersentuh atau gimana? Kan nggak ada Nggak pemenangnya ada, gitu. nggak ada Contoh kayak nih, gitu. misalnya debat nih aku sama si Tony. Yang Muslim bilang aku menang, yang Kristen bilang Tony menang gitu kan, sama-sama mengklaim kemenangan. Cuman yang jadi problem adalah siapa yang lebih bisa meyakinkan penonton, kan itu barometernya. Tujuan kita siapa sih? Tujuan kita kan meyakinkan penonton. Bagaimana kita memenangkan hati penonton, bagaimana membuat orang-orang yang ada di sebelah ini mulai mereview ulang, mulai berpikir ulang tentang keyakinan dia. Kan itu yang kita inginkan, ya. Kenapa kayak contoh Bang Zuma dianggap menang debat? Karena dari hasil diskusinya banyak lawan debatnya yang memutuskan mualaf. Artinya berhasil lah. Kan begitu. Kalau selama ini ternyata malah banyak yang murtad, mungkin kita akan review ulang cara ini kan. Udah benar nggak yang kita lakukan? Yakinlah Bang Julius ya, Bang Juma itu betul-betul pinter sekali. Kalau enggak orang-orang yang bersifat memiliki ilmu yang dalam, ketenangan yang hebat, itu terbawa suasana untuk marah itu sama Bang Juma. Bang Juma tuh wow gitu nah. Makanya kadang kalau misalnya itu masuk urun Bang Juma itu, kalau enggak kuat kali hafalanku, enggak banyak kali tentang tentang Quran pun, tentang hadis, atau nggak bisa dipancing dengan jebakan-jebakan pertanyaan, lebih baik mundur, nggak usah itu, dengarin aja Bang Juma Oh. ngomong. Ya, karena memang jam terbangnya beda. Kita harus akui, jam terbangnya Juli kan, beda kok. Jul, Ya. Apa? Jangan kau bahas nyanyi di sini, Afifah. Kita lagi diskusi, bukan lagi mau nyanyi. Oh, kalau mau nyanyi aja lah. Iya, kau mau nyanyi Saya buka tuh, room sendiri, Afifah. Ini Afifah Tony, nih, Tony, dia mau ngamen pula dia. Bang Tony mau nyanyi boleh nggak Bang Tony? Jangan. waduh, janganlah, suara saya jelek. Nyanyi lagu rohani aja Bang Tony, coba Jangan, oi. nyanyi tahu Tuhannya Bang Tony, coba gitu. Apaan sih Jul? Orang gua mau nyanyi masa nggak boleh sih Jul? Ya nggak boleh, kan rumahku. Gimana sih? Yang punya room bilang nggak boleh. Ngeyel dia, teman-teman. Jadi Soalnya Cebi lagi di mirip sini. Polikarpus dia. Cebi kan belahan jiwa aku. Waduh, belahan jiwa, Cep. Emang Ngeri Bang nih, Tony Cep. agamanya apaan sih Bang? Buddha ya? Kristen. Kok dari tadi nggak Saya dibelain Kristen. temennya? Saya Kristen, Mbak. Dia coba mau Oh, objektif Kristen apa? aja. Kristen aja. Kristen Protestan apa Tiberias atau HKBP atau apa? Oh, gerejanya di HKBP, Mbak. Oh, tadi kok temennya nggak dibelain sih? Kasihan tahu temennya dididik atuh. Gimana ya, Mbak ya? Cara mendidik orang itu dengan berilmu. Kalau dia nggak mau baca buku, ya gitulah perilakunya. Suka semena-mena. Dia tuh nggak pakai ilmu padi. Jadi gimana mau dibelain? Orang bodoh kok dibelain? Gimana sih? Aku senang menunjukkan orang-orang seperti itu kepada teman-teman Kristen ya. Kalau menurut Pak Cihen Bancai, ya malah kita bagus tunjukkan gitu supaya apa? Supaya teman-teman Kristen tuh jadi sadar gitu bahwa ternyata biang kerok dari
hubungan yang tidak baik selama ini ya bukan dari Islam. Karena kan selama ini Islam yang digambarkan duluan cari masalah, Islam yang keras dan sebagainya. Biar mereka tahu. Biar mereka tahu Bang, bahwa yang memulai, yang suka duluan nyerang itu siapa gitu. Kita Bang tadi di sini Julius ya, bagus-bagus gitu kan. Bang Julius ya. Kalau dari perspektif saya yang sudah berapa bulan ini main TikTok, sebelumnya juga pernah tapi tiba-tiba hilang gitu kan rusak. Yang ku tengok ya memang faktor pertama itu saudara-saudara Kristen saya itu tidak bisa menjawab argumentasi dari apologet Muslim. Mereka nggak bisa. Nah, mulailah menghina. Ujung-ujungnya apa? Saudara Muslim merasa terhina, menghina balik. Nah, Bang, main hina-hinaan itulah hujatan itu. Bang Tony kenapa nggak ikut kayak dia ngehujat? Yakinlah Mbak ya, kalau orang berilmu itu nggak banyak kosakatanya. Dia lebih banyak tenang, membatasi pembicaraan. Oh gitu. Bang Tony mau nyanyi nggak? Karena Tony token listriknya aman. Kalau yang itu kan yang token listriknya nggak aman. Jadi beda lah ya. Kalau Tony Emang iya Jul? Siagian ini kan dia punya pekerjaan yang jelas. Kalau yang sana-sana itu ya kita tahu sendiri lah backgroundnya gimana kan. Jadi memang kemiskinan ini mendekatkan orang ke kufuran ya. Jadi memang Wah, kok tahu? iya. Enggak, kan dari dulu aku perhatikan itu. Kayak contoh Rudi Simamura ya. Dia supir angkot dan bukan angkotnya sendiri Emang iya pun. Jul, lu jangan fitness Jul. Emang iya supir angkot mana tuh? Jurusan Enggak, mana? bukan. Lu Ah, tunggu. Jangan sebut pekerjaannya lah. Jangan sebut pekerjaan, nggak boleh Bang. Enggak, aku cuman kasih contoh. Masalahnya angkotnya pun bukan punya dia kan. Kan faktanya seperti itu. Di kepolisian waktu laporannya seperti itu. Terus juga dia mengakui sendiri. Ya, yang jadi problem adalah karena dia nggak ada kerjaan ya. Entah kenapa lah, mungkin karena dipecat sama bosnya yang punya angkot atau gimana. Terakhir dia nikmati jadi penghujat. Kenapa dia nikmati? Karena dia sendiri ngomong kan. Begitu aku ikut debat, baru mulai menghujat, baru mulai nyerang Islam, langsung dibelikan laptop baru, langsung dibuat studio, dan itu diakui sendiri kan waktu ditanya sama wartawan, kenapa Anda menghujat? Ya saya kepingin ya terkenal, terus banyak yang transfer uang. Kan dia sendiri yang ngakui, bukan kita ngarang. Kalau kita ngarang bisa dilaporkan ini kan, pencemaran nama baik. Jadi memang di sebelah Yang ini beliin itu siapa Jul? Yang beliin Jul? Kerabatnya? Atau donatur, gereja? donatur. Bang Julius, sebaiknya nggak usah sebut nama deh. Nanti nggak enak kita. Kamu nanti kenapa-napa. Oh enggak, aku kan ngomong yang sesuai dengan ada di berita, kecuali nggak ada di berita. Iya, nggak usah lah. Undang-undang ITE ini undang-undang khusus dia. Nggak usah di itu. Nggak usah sebut nama lah. Oh ya Nanti lah, kalau ada yang ngerekam, Ya udah susah disebut juga. namanya sama nggak apa-apa, Julius Rudi. karena memang beritanya ada. Ini kan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak pun aku Ada nggak berani. jadi konsumsi publik, Bang. Iya. Bukan kita asumsi di sini. Emang Bang Tony kenapa masih Kristen sih Bang? Abis ini nyanyi yuk Bang, mau nggak? Maaf ya Mbak Afifah, tapi ini pilihan saya. Oh, Yakinlah ada beberapa kebenaran yang saya sulit untuk sampaikan. Karena nanti kalau disampaikan nanti, emang kenapa nggak pilih Islam? Coba dong mau tahu, mumpung ada dokter Akal, dia ilmunya tinggi loh ini loh. nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya, nggak apa-apa. Saya senang kok jadi Kristen. Tapi suaranya kok Yakin. kayak Kungin ya, saudaranya ya? Hah? Beda lah, Kungin Chinese, ini Batak. Tapi suaranya kayak tipe-tipe ini, Kungin ya? Iya, cuman dia nggak ada logat Bataknya aja nih. Nggak jelas ini. Batak KW. Ada lah, masa nggak ada? Tak ada lah. Melayu kita yang ada. Jadi Oh, untuk Bang Julius, kalau memang banyak memang ndak ada saya tepis itu bahwa kaum penghujat itu banyak dari kami. Itu karena keterbatasan pengetahuan mereka. Dan ini saya tidak tahu apakah ini kasihan juga kalau kayak Bang ada yang ketangkap kemarin itu yang Abang bilang tadi supir itu dah. Kan dia punya keluarga, Bang. Ya Itu resiko yang bang. Kan itu sama itulah kayak orang juga. kenapa mau jadi bandar sabu kan, mau jadi kurir sabu, padahal dia tahu. Karena dia tahu dia punya keluarga, jangan berbuat kayak gitu. Kan keluarga juga yang nanggung, bukan dia sendiri. itulah Mbak Teh. Jaga hati-hati kok. Itulah Mbak Tebia, kenapa saya nggak mau lanjut jadi pengacara atau jadi dosen atau jadi praktisi itu apa hukum. Saya itu nengok
Kasihan loh orang-orang yang di penjara itu, dia itu punya keluarga. Wah, Tapi cuman ketika sudah kena nanti di polsek, mereka cuma diem, minta maaf, ampun. Kamu kalau tahu gitu nggak usah dari dulu gitu. Jadi Bang kasihan Tony, juga. kalau misalkan Bang Tony punya pemikiran demikian, kenapa Bang Tony nggak buka room terus Bang Tony open komal terus bikin topik bilang ke mereka kalau misalkan supaya jangan hujat-hujat Islam atau gimana, jangan mewartakan Injil dengan menghujat Islam atau apa gitu, tahu Bang Tony Emang kan kayak gitu lama-lama nggak laku di rumah mereka, emang nggak bisa apa laku, buka komal? nggak Kan masih didengar, dikit followernya. nggak didengar ya dia. aja banyak kan. Apa chat? Mendem suaranya. Clear ya teman-teman. Dan di sini saya kembali mengulang. Kenapa kadang-kadang kita tampilkan hujatan mereka? Ya sering kalau kalian bilang ya, kenapa di channel HMC ataupun channel-channel yang terafiliasi itu sering sekali menampilkan hujatan-hujatan Polycardos. Ini harus kita tampilkan supaya jadi bukti bahwa kita hanya mengcounter. Karena kalau kita tidak tampilkan, dikiranya kita yang menyerang. Kan begitu teman-teman. Kalau kita tidak tampilkan, orang-orang Kristen di luar sana, saudara-saudara Muslim kita di luar sana, berpikir kita yang duluan menyerang. Ya, berpikir bahwa kitalah yang terlalu keras dengan agama Kristen. Padahal faktanya kita diserang, kita hanya mengcounter. Untuk itu kita harus lampirkan buktinya. Setiap kita tabokin mereka, kita harus lampirkan bahwa mereka yang duluan lempari kita batu. Karena kalau tidak, orang akan melihat bahwa kita lagi nabok mereka. Orang akan berpikir kita duluan nabok mereka. Harus ditunjukkan memang. Walaupun sebagian teman-teman Muslim nggak setuju. Tapi inilah cara paling bijak menurut saya. Sekali lagi saya bisa salah. Tetapi menurut saya, sebelum kita mengcounter mereka, kita harus suguhkan dulu. Kita harus suguhkan fitnahan mereka, baru kita sampaikan, kita mengcounter. Itulah kenapa saya katakan, di setiap live saya pun, saya usahakan, saya tampilkan di depan bagaimana hujatan-hujatan mereka, bagaimana fitnahan mereka, baru kita sampaikan argumen kita. Jadi clear bahwa kita live, kita membuat konten untuk meluruskan fitnah, bukan duluan menyerang, bukan duluan cari gara-gara. Kita hanya mengcounter dan meluruskan. Untuk itu kita perlu lampirkan ini. Dan berkat konten-konten yang kita hadirkan, terbukti satu persatu teman-teman Kristen mulai sadar bahwa yang duluan menyerang itu dari kalangan mereka sendiri. Jadi video-video seperti ini itu dua arah teman-teman. Yang pertama untuk menyadarkan orang-orang Kristen di luar sana bahwa agama Islam itu hanya meluruskan loh, hanya mengcounter. Karena kan selama ini kita difitnah, kita yang menyerang lah, kita yang terlalu keras lah, kita yang kasar, kita yang radikal, kan gitu. Selalu dicap pendebat-pendebat Muslim itu adalah golongan radikal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bukan hanya dicap oleh orang Kristen, tetapi sesama Muslim pun, di luar sana banyak yang bilang, oh Bang Zuma tuh terlalu keras, Rifa terlalu keras, ya, HMC, kamu duluan gitu kan. Banyak sekali tuduhan-tuduhan seperti itu, karena mereka tidak tahu. Kita nggak bisa salahkan juga gitu. Kita nggak bisa salahkan saudara-saudara Muslim kita yang menjudge kita, karena mereka cuma lihat covernya. Mereka belum tahu sebenarnya. Untuk itu perlu kita cerdaskan. Banyak sekali ya, penonton-penonton awam yang Muslim komplain. Bang, ngapain gitu? Ngapain bahas agama? Dan sebagainya. Contohnya lah, kalian sering melihat umat Muslim awam tiba-tiba naik ke live diskusi, komal-komal, mereka pertanyakan, untuk apa debat ini? Ya untuk apa gitu kan? Barulah kita harus sampaikan, dan kita sampaikan dengan cara yang santuy. Jangan kita bilang, wah kalian munafik dan sebagainya, jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Kalau saya ditanya seperti itu, saya tinggal kasih lihat. Ini video Kiamat, ini video Sofiatul, ini video Saipudin. Kami di sini meluruskan fitnah ini. Kami di sini untuk mengcounter hujatan mereka. Kalau enggak, bahaya untuk generasi yang akan datang. Dan alhamdulillah, setiap kita tampilkan, mereka menjadi tahu. Ya. Setiap umat Muslim yang bertanya kepada saya, kenapa kita lakukan ini, kita suguhkan. Setelah kita suguhkan, rata-rata, alhamdulillah, semua menyatakan, ya kami setuju dengan cara kalian. Kami setuju dengan cara Anda.
Memang harus ada yang melawan syubhat-syubhat ini. Memang harus ada yang mengcounter fitnah-fitnah mereka. Kalau enggak ini bahaya. Yang penting kita tidak ada masalah dengan agamanya. Yang kita lawan adalah Polycarpusnya. Ingat, posisi kita jelas. Yang kita lawan, yang kita serang, yang kita benci adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Polycarpus. Bukan agamanya. Kita jelas bahwa agama Kristen adalah agama yang memang diperbolehkan di Indonesia. Agama resmi yang ada di negara kita. Nggak ada masalah. Tetapi kelakuan laskar-laskarnya, kelakuan orang-orang yang mengklaim sebagai pasukan Kristus, ini yang kita lawan. Karena mereka menyerang agama Islam. Mereka memfitnah agama Islam. Mereka menghujat agama kita. Ini yang kita lawan. Jadi jelas. Dan kita bersyukur ya. Dengan cara ini, makin banyak orang-orang Kristen di luar sana sadar bahwa ternyata memang biang keroknya mereka. Ya, mereka lah yang duluan menghujat, mereka lah yang duluan menyerang iman kita. Padahal kita ngomong santai pun mereka akan nyerang kita. Jadi biar tahu ini, biar orang-orang semua tahu kelakuan Polycarpus. Itulah kenapa kita buka. Itulah kenapa kalian lihat channel-channel Jadid HMC, ya semua channel yang terafiliasi dengan saya, itu rata-rata fokusnya menampilkan hujatan-hujatan dan mengcounter fitnahan Polycarpus ini. Dan kita selalu tampilkan duluan kan. Nah ini hujatan mereka, baru kita luruskan. Tujuannya apa? Supaya orang tahu. Oh yes, yang menyerang mereka. Clear ya posisinya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan semoga dengan adanya video ini, makin banyak teman-teman Kristen di luar sana sadar dan tahu ya bahwa kami hanya meluruskan, dan makin banyak orang-orang Kristen yang berdiri bersama kita, ya, bersama umat muslim untuk melawan Polycarpus yang merusak toleransi ini. Kita harus sama-sama. Karena kalau umat muslim yang tempeleng dia, ya, umat muslim yang hajar Polycarpus ini, dikiranya kita hajar anggota keluarga orang, kan nggak enak. Lebih bagus keluarganya sendiri yang mendidik anggotanya. Lebih bagus orang tuanya sendiri yang namparin anaknya daripada orang luar yang namparin anaknya, kan begitu. Lebih bagus mereka sendirilah. Untuk itu, kita butuh sebanyak mungkin orang-orang Kristen yang sadar. Orang-orang Kristen yang mau menjaga toleransi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.